Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan, yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Oke, ini salah satu potongan part seru debat semalam gitu ya. Dan masih banyak part-part lainnya. Waktu kita panjang hari ini, Rati. Waktu kita bahas satu-satu ya. Kalau gitu kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Kemudian juga ada kita ngenalinnya dari paslon nomor urut 1, biar adil ya, tidak berpihak gitu ya. Nomor urut 1 sudah hadir ada Mas Holid, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Kemudian juga ada Pak Supriyansa, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Kemudian juga sudah hadir ada Mas Rinto Wardana, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Bapak sudah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ini kayaknya muka-muka lelah menyaksikan debat semalam gitu ya. Karena kalau tadi katanya pada saat kita off air gitu ya, udah kayak nonton bola debat gitu. Nobar ya, nonton bareng gitu ya. Kayak nobar gitu. Langsung saja kalau gitu kita komentarin. Mas Holid tadi melihat judul kita hari ini, debat capres sesi pertama siapa unggul. Dari part tadi, responnya seperti apa? Dari yang kita lihat ya, Pak Anies tampil dengan sangat
confidence, ya tampil menunjukkan ingin meresonansi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang terpenting. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu bukan hanya retorika kosong, tapi faktual apa yang terjadi dan dirasakan oleh publik. Oke, bukan sensi pribadi ya? Bukan. Jadi setiap kali beliau menyampaikan pandangannya, itu teresonansi dengan apa yang sedang dirasakan oleh publik. Ya. Ini tugas seorang pemimpin di sana. Sehingga kata-katanya bukan kata-kata kosong, tapi memiliki bobot, ada connected gitu. Antara apa yang disampaikan seorang pemimpin dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita nonton gitu ya, Pak Anies ketika menyampaikan pandangan-pandangannya dan beberapa statementnya yang langsung spesifik kepada isu tertentu, itu langsung seperti kita nonton bola. Bah, ini bener nih kayak gini, gol gitu ya, seperti itu. Karena ada semacam terwakili gitu, termanifestasi dengan kata-kata, dengan statement, dengan sikap politik yang jelas dari Pak Anies Baswedan. Tapi kalau melihat publik sendiri kemarin menyaksikan ini nampaknya antara nomor 1 dan nomor 2 ini nampaknya lebih sering saling sanggah gitu ya. Kalau Anda melihat jawaban-jawaban yang dilontarkan mengenai ordal, kemudian demokrasi dan lain sebagainya itu sudah cukup memuaskan belum? Ya, Pak Anies hanya menyampaikan apa yang dirasakan dari masyarakat saja. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Anies bukan yang mengada-ngada. Jadi ketika beliau menyampaikan gagasannya, pikirannya, itu adalah kristalisasi dari value, kristalisasi dari suara publik. Jadi ini ukurannya di sana. Jadi bukan hanya, karena debat itu bukan mengalahkan lawan debat, tapi winning the heart. Memenangkan hati masyarakat. Termasuk juga pertanyaan tadi yang sempat disinggung terkait dengan MK itu tadi ya. Oke, kalau gitu saya mau bergeser dulu. Artinya sudah sesuai dengan apa yang dibayangkan ya debat pertama ya? Insya Allah. Sudah, langsung saya mau geser ke tim pemenangan 02. Nah, melihat part tadi pada saat menjawab pertanyaan Mas Anies soal perasaan pada saat isu MK mengenai pelanggaran kode etik. Ada yang menyampaikan netizen kita kalau kita lihat live chat gitu ya. Aduh, kayaknya Pak Prabowo sensi banget jawabnya gitu kan, sampai sorry ya gitu. Respon Mas Supriyansa seperti apa? Sebenarnya apa yang ditampilkan Pak Prabowo semalam itu tampilan seorang pemimpin yang memang dibutuhkan bangsa ini. Orang yang menganggap bahwa Pak Prabowo agak emosi mungkin karena dia tidak mengenal Pak Prabowo. Dia menyampaikan sangat tenang sebenarnya terkait dengan MK-MK yang disampaikan, jawabannya sangat betul. Bahwa keputusan yang ada di MK itulah keputusan yang final and binding, tidak bisa lagi diapa-apakan tetapi harus dijalankan. Terkait dengan ada dugaan pelanggaran etika yang ada, Pak Prabowo juga sudah menjawabnya dengan baik. Bahwa itu ada proses tersendiri yang terlepas dengan muatan sebuah keputusan MK. Jadi Pak Prabowo menurut saya tampilan semalam ini, kalau saya boleh mengatakan bahwa Pak Prabowo itu mengambil nafas-nafas rakyat, yang mungkin karena beliau tentara, prajurit, yang dekat dengan rakyat, melihat situasi yang ada, sehingga ada rasa yang kuat bagi dirinya ketika menjadi seorang pemimpin, sehingga tidak mudah memudahkan, tidak mudah juga menyederhanakan sebuah persoalan-persoalan yang terjadi di Republik ini. Oke, gagasan yang disampaikan oleh Pak Prabowo sudah on point belum dalam debat kemarin dengan durasi yang cukup terbatas? Kalau saya melihat ide dan gagasan yang dibawa Pak Prabowo dan menjawab semua, bahkan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan, sangat bagus. Saya tidak melihat ada celah dari Pak Prabowo yang bisa dijadikan sebagai bahan bagi rakyat untuk ragu memilih Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat elegan sekali, tampil sangat memuaskan, sekalipun sedikit-sedikit dilengkapi dengan riang gembira, dengan jurus-jurus yang ada. Itu juga gimmick-gimmicknya itu juga ada jurus-jurus yang biasa
perlihatkan oleh rakyat ketika kita turun ke daerah-daerah, ya kan? Berarti Pak Prabowo ini mulai kalimat-kalimatnya sampai gerakan-gerakannya itu gerakan rakyat. Baik Pak Supri, oke kita geser ke Bang Rinto ke nomor 3 ini. Kalau melihat kemarin diawali saat pembacaan atau memberikan informasi mengenai visi misi, nampaknya kubu Ganjar Pranowo sudah memberikan informasi, kita sudah turun langsung ke Indonesia Timur, menyerap aspirasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini menjadi strategi juga yang dikeluarkan di debat perdana. Sudah memperlihatkan bahwa kita udah turun langsung loh dalam masa kampanye ini. Ya, tadi barusan diskusi dengan Prof. Egi Ghazali di belakang tadi, beliau mengatakan kalau bisa Capres ini menyapa satu daerah yang dikunjungi oleh si Capres. Tadi malam Pak Ganjar sudah melakukan itu dengan beliau menyebut Pak Leo. Ya. Dia pendeta. Iya, sekaligus juga Lena, ya bidan. Ya. Perawat lah di sana dan dia membantu kelahiran. Iya, kelahiran warga di sana. Nah, ini satu poin bagus kalau kami lihat secara garis besar semalam apa yang kami melihat dua hal ya dari Pak Ganjar, yaitu terkait dengan performanya. Performanya semalam sangat bagus, sangat prima sekali, dan dengan tenang menjawab seluruh pertanyaan dengan runut dan artikulasinya jelas. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan substansi yang disampaikan oleh beliau, semuanya tersampaikan dengan baik, dengan jelas. Ada isu terkait dengan harga yang harus diturunkan, yang bisa dijangkau oleh rakyat kecil sekalipun. Lalu kemudian terkait dengan, yang kedua terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga terkait dengan pemberantasan korupsi. Itu beliau sampaikan dengan sangat bagus. Dan kesimpulan kami semalam, juaranya adalah Ganjar Pranowo malam. Ya bahaya kalau jawabnya pasangan lain soalnya Mas Rinto. Karena 0102 itu masih terjebak dengan isu romantisme masa lalu. Apa sih yang dilihat dari 0102 yang menurut Anda kurang nih gitu? Kayaknya nampak menikmati sekali soalnya gitu ya. Apa romantismenya apa? Apa yang ini? Jadi kan semalam kan kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo mengungkit kembali masa lalu pilkada DKI ya kan, bahwa ada jasa masa lalu yang seharusnya Pak Anies itu harus hargai seharusnya. Ini kan ada etika-etika publik yang menurut Pak Prabowo, perspektifnya Pak Prabowo semalam kalau saya lihat yang harus dihargai oleh Pak Anies. Tetapi ya namanya hak politik, Pak Anies juga punya hak untuk dipilih kan, ditentukan sebagai capres untuk bisa masuk ke kontestasi pilpres. Kalau Pak Anies apa romantisme yang kemarin diungkit gitu? Ya romantisnya Pak Anies itu adalah ya masih terkait dengan hal itu juga sih sebenarnya, saling membela diri lah. Tadi. Ya dari segi posisi itu. Jadi ya 0102 saling inilah adu seru lah. Oke. Dari 03 nampaknya menikmati ya dan drama itu. 03 menikmati permainan. Bang Ege menikmati juga Bang Ege. Pertama-tama terkait dengan sepak bola dulu karena waktu kita ini agak panjang ya. Memang kemarin itu lepas dari harus kita apresiasi ya teman-teman KPU dan panelis yang mau saya katakan itu agak banyak waktu terbuang buat ngundang-ngundi itu ya. Itu lebih mirip pengundian Piala Dunia U17 itu. Kalau jadi harusnya bisa ringkas dan efektif. Iya, nggak usah lah. Malah sebetulnya kalau melihat sudah tuntasnya antar para capres, panelis itu suruh nanya langsung aja. Mereka dapat kehormatannya dari situ kok. Buktinya para capres tajam-tajam kok pertanyaannya gitu ya. Jadi ketimbang Anda nomor ini itu mirip pengundian Piala Dunia U17. Untuk selanjutnya nanti bisa diperbaiki lah. Usaha mereka pasti sudah bagus dan kita apresiasi. Nah ini kan debat capres-cawapres pertama siapa unggul nanti di ujung lah ya. Ya kita akhir karena ini segmen per segmen saya mau mengatakan pada segmen ini ya pada bagian yang ini sebetulnya Anies itu ingin menyampaikan sesuatu yang penting yang mungkin ada di pikirannya dia. Tapi disimpan dengan bahasa yang agak halus dan waktunya ya mengajukan pertanyaan ini nggak cukup untuk membuat ini pertanyaan ini sudah berkali-kali ditanyakan di survei ya kurang lebih yang tahu 30% cuma. Lalu yang baik yang soal kasus MK bahwa ada paman di MK bahwa ini dinasti politik 30% cuma yang tahu. Jadi Anda harus konkret bertanyanya di sini. Gak bisa Anda misalnya itu menyembunyikan sesuatu atau membuat dia dibungkus. Ya. Apalagi kalau Anda tanyakan bagaimana perasaan Bapak
Kalau dijawab perasaan saya baik-baik saja tuh misalnya gitu ya. Tuntas itu udah. Selesai gitu. Sambil menekankan bahwa itu kan final dan binding tadi gitu. Nah, maksud saya kan mestinya tuh ada beberapa kalimat yang mengatakan ya. Berarti strong aja Ordal itu pertanyaannya siapa gitu sebetulnya? ya. Ordal siapa itu? Pamannya kan gitu ya Iya. dalam konteks itu gitu. Iya. Jadi bungkusnya kita tahu bahwa ini ada paman, lalu ada ini ada. Jadi lebih tajam gitu. Oke. Nah, Anies memang- nampak hati-hati artinya. Iya, agak terlalu hati-hati di sini. Nah, pada bagian lain di sini memang pada bagian ini menurut saya walaupun mungkin orang lain nggak terlalu puas ya. Orang yang mengerti hukum, yang mengerti etika bisa nggak terlalu puas dengan jawaban Pak Prabowo. Betul. Tapi jangan lupa ketika dia dari awal debat sampai ini kan bagian agak Ya, ujung lah ya. segmen 3-4 Segmen lah. antara saling sanggah, bukan lagi berbasis pertanyaan panelis. Itu Pak Prabowo itu sudah dapat dengan semacam kalimat Mas Anies gitu ya. 2 kali diulang. Di awalnya itu ada Pak Anies gitu ya. ya. Kalau tactical secara debat sederhana dan harusnya di debat yang akan datang harus dipakai. Ketika dapat jawaban, Mas Anies harus bilang Pak Prabowo, harus menimpali dengan yang Iya. sama. Secara gitu ya. komunikasi politik. Iya, ya karena kan di satu sisi ini bisa menunjukkan bahwa ini kolokial tenang di panggung yang Mas Anies, tapi juga mengatakan, aduh, Anda sebetulnya sih kurang lengkap tahu apa sih kurang lebih ya Nah, kalau iya. bicara Sampai di sana, Bang Ege. di anu ya. Jadi Oke. mestinya itu harus ada 1-2 kali dijawab. Mungkin nanti di debat lain, Nah, Pak itu debat kedua mungkin. Prabowo, Pak Prabowo gitu ya. Nah, sampai di sana Bang Ege, artinya nanti kita ingin melihat juga secara komunikasi politik ini ada yang beda tidak sih dari ketiga pasangan calon ini? Dibahasnya usai jeda ya, biar Iya, lebih iya. lengkap lagi. Sesaat Saya lagi mau untuk masuk Anda. soal isinya ya.